sampai ayatnya yang ke-22, 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntut bangsa itu berputar dalam jalan menuju ke Beberapa. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Musa membawa pulang Yusuf, sebab adiknya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa pulang dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka jalan, dan pada waktu malam dari tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak berani tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. 15 ayat 20 ayat 22 sampai 27 kaum perempuan 1, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut ke laut, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersusun-susunlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan kepadanya sebanyak kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Kalau kita berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan pertolongan Tuhan, dan sampai saat ini kami boleh menghirup udara dan menikmati berkat Tuhan lewat napas hidup. Semua kami tidak dapat balas. Kami hanya dapat bersyukur dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Dan saat pagi hari ini kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan, Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, kebijakan untuk mengerti firman-Mu yang sudah kami baca saat pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menjelaskan atau memberikan kebenaran tentang kebenaran firman Tuhan urapi. Hikmat, kebijaksanaan, marifat yang daripada Allah turun bagi hamba-Mu, sama seperti yang Kau turunkan kepada hamba-Mu Raja Salomo, dan juga kepada saudara-saudara kami yang mendengar ya Tuhan. Tuhan terus menolong mereka, memberkati anak-anak-Mu yang hadir saat pagi hari ini lewat hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil alih waktu pemberitaan itu firman-Mu saat pagi hari ini. Hamba-Mu adalah orang yang terbatas, tapi kami yang percaya, hamba-Mu yang percaya. Ketika Roh Allah menaungi kami, menaungi hamba-Mu dengan kuasa, maka mendapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk dikoreksi, kami siapkan hati kami untuk ditegur, agar kami boleh menjadi lebih baik lagi. Haleluya, haleluya, amin. Tema kita saat pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan hidup kita. Ya, penyertaan Tuhan sumber kekuatan hidup kita.
Banyak orang berpikir kalau sudah ikut Kristus pasti akan hidup enak. Kalau sudah melayani Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Kalau sudah melayani Tuhan akan terhindar dari masalah dan pergumulan. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, dan Tuhan tidak pernah berjanji akan memberikan hidupmu, perjalanan hidupmu, hidup kita semua selalu rata menikmati berkat. Tapi Tuhan ingat, tapi Tuhan berjanji akan menyertai engkau dan memberikan kekuatan bagi saya, bagi kita semua di dalam melewati proses hidup itu. Ya. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji proses perjalanan hidupmu selalu seperti yang kamu inginkan. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan bagi saya saudara di dalam menjalani. Nah, ketika saya saudara menjadi seorang, karena untuk menjadi seorang Kristen yang sejati itu harus mengalami penderitaan. Ya, harus mengalami penderitaan. Saya terus katakan berulang bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ya, anggaplah suatu penderitaan itu adalah kebahagiaan. Ya, itu kebahagiaan. Kenapa? Karena status orang Kristen, status pengikut Yesus, status pengikut Kristus itu tidak pernah mulus semulusnya aspal hitam. Karena perjalanan seorang Kristen yang percaya pengikut Kristus itu tidak pernah mulus seperti yang kamu inginkan. Kamu mengikut Kristus, kamu melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu tidak semudah yang kamu pikirkan, sekalipun kamu sudah melewatinya dengan seperti yang kamu inginkan. Kenapa? Ketika saya dan saudara melayani Tuhan, justru pada saat itulah kita akan mengalami tantangan-rintangan. Bahkan sekarang kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa orang yang tidak melayani Tuhan, kenapa orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa? Mereka bersukacita, hidup mereka berbahagia. Tapi kenapa saya setiap hari berdoa melayani Tuhan, hidup saya seperti ini, hidup saya bagaikan diambang kesengsaraan, hidup saya dipenuhi pergumulan tantangan hidup, sehingga membuat saya lemah. Tapi saya mau katakan sampai di hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang saya dan saudara alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatanku, yang tidak melebihi batas kekuatanmu. Menjadi seorang Kristen sering sekali terjadi musibah, kegagalan dan kemalangan, dan itu adalah sesuatu hal yang pasti terjadi bagi saya saudara sebagai pengikut Kristus. Jadi jangan pernah cangkok pikiranmu, jangan pernah taruh dalam hatimu saya dalam pelayan Tuhan maka saya akan diberkati Tuhan. Yes, kamu akan mengalami berkat Tuhan ketika kamu tetap setia dan bertahan dalam proses itu. Mas itu kalau tidak mengalami proses itu tidak akan mendapatkan hasil yang murni. Jadi ketika saya dan saudara dalam ambang penderitaan, dalam ambang pergumulan, itu adalah merupakan sebuah proses, langkah menuju kemurnian yang akan saya dan saudara dapatkan. Karena makanya hanya orang-orang yang mengalami pergumulan, penderitaan di dalam Tuhan dan harus mendapatkan status kemurnian. Karena imanmu dapat dibuktikan ketika saya dan saudara berada di dalam pergumulan hidup. Saya dan saudara tidak dapat berkata, oh saya punya iman. Tapi ketika dihadapkan dengan satu titik masalah kecil, pengen kabur. Ya, pengen kabur. Pergumulan iman seperti itu bisa terjadi kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi semua orang. Tetapi hanya orang Kristen yang dapat bertahan hidup. Sebab apa? Sebab kuasa Allah di dalam kelemahan itu, di dalam tantangan hidup itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam pergumulan yang berat, sering sekali saya saudara bertanya, apa sih sebenarnya arti penyertaan Tuhan itu? Kalau memang Tuhan menyertai saya, pasti tidak mungkin saya mengalami hal yang demikian. Kalau Tuhan memang menjaga menyertai saya, pasti saya akan bercukupan. Kalau memang Tuhan itu ada dan
sangat lama datangnya. Karena Tuhan tahu semua apa yang kita perlukan, apa yang kita alami. Tapi kalau kita tidak berani mengungkapkannya, itulah makanya Matius pasal 7 ayat 7 sampai 9 berkata, mintalah, carilah, ketoklah, minta dengan berseru, Tuhan aku butuh ini. Cari ada satu aktivitas tindakan, lalu ketok pintu hati Tuhan lewat berdoa, lewat berseru kepada Tuhan. Dan karena konsep pemikiran yang salah akan penyertaan Tuhan yang seperti itu, maka secara perlahan-lahan kita dapat mundur dari iman kita. Oh, ternyata gak enak mengikut Kristus, karena kita semakin setia melayani Tuhan, kita semakin menderita. Jikalau pemikiran kita seperti itu, maka secara perlahan-lahan pasti kamu akan meninggalkan Kristus. Tapi ketika kamu selalu bersikap positif di dalam hal apapun mengikut Tuhan, maka seberat apapun penderitaan, seberat apapun, sebesar apapun tantangan itu, saudara akan berkata, sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Nah, seandainya kita mengerti arti yang benar dari penyertaan Tuhan, niscaya saya dan saudara akan tetap teguh dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup yang menimpa kita. Persoalan. Saudara tidak bisa bayangkan 40 tahun hanya berkecimpung di dalam satu lokasi yang sama, pasti akan membosankan. Apalagi harus berjalan di padang gurun, belum lagi makan setiap hari mana, roti kering perut tak lagi. Tapi saudara ingat, di dalam 40 tahun Allah memproses hidup atau membentuk kesiapan hidup hati dari orang-orang pilihan. Tuhan tetap pelihara. Penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Jika demikian, apa sih sebenarnya arti yang benar dari penyertaan Tuhan? Apa sih arti yang benar dari penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan bukan berarti saya dan saudara hidupnya terjamin bebas dari masalah. Penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan menjamin hidupmu selalu bebas dari masalah. Justru ketika kamu mengalami penyertaan Tuhan, kamu akan banyak menghadapi tantangan dan rintangan. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 21, Alkitab memberikan pengertian kepada kita bahwa sejak bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan di bawah pimpinan Musa hambanya, Tuhan selalu menuntun umatnya, Tuhan menyertai umatnya. Tetapi di dalam penyertaan itu Tuhan tidak juga memberikan mereka yang muluk-muluk, yang baik-baik, tapi Tuhan juga mengizinkan mereka mengalami tantangan dan rintangan. Yang kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya selalu berkecukupan. Penyertaan Tuhan yang saya dan saudara alami bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidupmu selalu berkecukupan. Tapi akan ada waktunya saya dan saudara akan menjerit dengan berintih-rintih, menjerit karena keadaan. Karena mungkin saudara pelayan di kota, hidupmu terjamin, makan makanan enak di meja yang berkaca. Tapi ketika saudara diutus ke pulau-pulau, kamu akan menghadapi suatu saat nanti akan menghadapi kamu tidak bisa makan. Tidak berjanji ketika saya menyertai kau, apa yang kamu butuhkan selalu bercukup, selalu ada tepat pada waktunya. Karena kalau seperti itu, maka saya dan saudara akan bermalas-malasan. Oh, nanti aku masih dapat kok. Aku nggak bekerja, nggak makan kok. Iya memang. Tapi itu membuat kamu menjadi malas. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang meragukan bahwa Tuhan masih menyertai mereka. Tetapi pada kenyataannya mereka masih mengalami musibah
minum. Yang artinya jangan mengukur penyertaan itu dari banyaknya materi yang kamu punya atau yang tidak kita punya. Karena sering sekali umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan mengukur penyertaan Tuhan, ya, mengukur penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dengan materi yang kita alami, yang kita miliki. Ya. Jangan pernah ukur penyertaan Tuhan dengan materi yang kita punya. Penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada umatnya. Keluaran pasal 15 ayat 26. Berfirmannya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yang artinya sesulit apapun masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel untuk mengerti penyertaan Tuhan, perasaan bahwa Tuhan tidak menolong mereka dari kesulitan membuat mereka marah kepada Musa. Sering sekali juga saya sudah mengalami demikian. Ketika sesuatu hal peristiwa terjadi atas hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka sering sekali kita marah kepada Tuhan. Oh, Tuhan gak adil. Aku berdoa supaya Tuhan beri jodoh, Tuhan dapat jodoh, bersyukur. Berarti Tuhan mau pakai kamu dengan sendiri melayani Tuhan. Penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan menuntut umatnya pada jalan yang tidak salah. Ketika kamu memberikan dirimu dituntun oleh Tuhan, Tuhan tidak menuntun kamu pada jalan yang salah, tidak. Tuhan tidak pernah menuntun kamu kepada kebinasaan, tidak. Tapi Tuhan menuntun kamu kepada jalan yang lurus. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, bukan di Elim. Di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Yang artinya Tuhan tidak pernah menuntun kita kepada jalan yang salah. Tuhan tidak pernah menuntun kita, menyertai kita, mengarahkan kita kepada jurang maut. Amin. Amin, Kopi. Tetapi perhatikan ayat 27 sekali lagi, yang mengatakan dan sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 7 pohon korma. Yang artinya seandainya mereka percaya bahwa Tuhan menuntun mereka di jalan yang tidak salah, maka tentu mereka tidak akan bersungut-sungut. Amin. Yang pertama, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidupmu bebas dari segala masalah. Yang kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidupmu selalu berkecukupan. Penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada umatnya. Penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan menuntun umatnya pada jalan yang benar dan tidak pada jalan yang salah. Ya, oleh sebab itu tetaplah bertahan dan ikuti. Amin. 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 Haleluya. Oke, kita main musik di depan. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan karena saya sampai hari ini. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji bagi kami bahwa perjalanan hidup kami selalu rata seperti yang kami inginkan. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan di dalam menjalaninya.
dalam hidup kami yang kami alami. Bukan berarti kami terlepas dari pergumulan tantangan hidup. Penyertaan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami yang boleh kami alami saat ini adalah penyertaan Tuhan yang menuntun kami, mengarahkan kami kepada jalan kebenaran, bukan kepada jalan yang salah. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam proses penyertaan Tuhan, kami mengalami tantangan dan rintangan hidup. Kami membutuhkan, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Kami membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tetap terus pegang tangan kami dalam mengiring Tuhan. Tetap terus pegang tangan kami dalam melayani Tuhan. Sebab kami tahu di dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan, akan banyak tantangan-rintangan yang harus kami alami. Dan semuanya itu kami yakin dan percaya adalah untuk kemurnian dari iman kami. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu.